Shalom saudara-saudara, pelayanan Injil seringkali dipahami secara sempit sebagai tugas para pastor, para pendeta, penginjil, atau pekerja gereja lainnya. Banyak orang Kristen yang masih beranggapan bahwa pelayanan hanya terjadi di dalam gedung gereja atau hanya dapat dijalankan oleh mereka yang ditabiskan secara resmi. Tentu kesalahpahaman ini menyebabkan jemaat kurang menyadari bahwa mereka pun sesungguhnya dipanggil untuk berperan aktif di dalam pelayanan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa seluruh orang percaya adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya, semua umat Tuhan memiliki tanggung jawab rohani untuk memberitakan Injil, berdoa, dan melayani sesamanya. Pemahaman tentang imamat semua orang percaya ini sesungguhnya akan membuka wawasan bahwa setiap orang Kristen tanpa memandang jabatan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Allah dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak tantangan dan kebingungan seputar batasan antara pelayanan umum dan pelayanan pribadi, serta bagaimana konteks budaya, tantangan zaman itu mempengaruhi partisipasi umat Allah dalam pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk mengingat kembali alasan dan tujuan pelayanan Injil di dalam terang panggilan imamat yang rajani, supaya jemaat diperlengkapi dengan pemahaman yang benar di dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Lalu, apakah pelayanan Injil itu? Istilah pelayanan Injil dapat dipahami dengan beberapa pengertian. Yang pertama, bisa dipahami sebagai pekerjaan pemberitaan Injil oleh para pelayan yang dipanggil secara khusus. Ada yang dipanggil sebagai pastor, misionaris, atau pelayan firman lainnya. Kedua, pelayanan Injil juga dapat dipahami secara luas sebagai sebutan untuk hal-hal tentang Injil oleh setiap orang Kristen, kesaksian hidup sehari-hari. Ketiga, pelayanan Injil juga dapat mengacu kepada segala bentuk pelayanan yang dimotivasi oleh Injil. Namun kali ini kita akan melihat makna yang selanjutnya, yaitu bahwa Injil, pelayanan Injil menurut Efesus pasal 4 ayat 11-13 adalah pembangunan tubuh Kristus melalui segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang Kristen kepada sesamanya dan juga kepada Allah atas dasar kasih, atas dasar teladan dan panggilan Kristus. Dalam pembangunan tubuh Kristus, setiap orang Kristen sesungguhnya dipanggil untuk melayani dan membangun satu sama lain secara aktif dan berfungsi sesuai dengan kasih karunia yang telah diberikan Kristus kepadanya. Mengapa kita melayani? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan amanat yang jelas, yaitu dalam Matius 28 ayat 18-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka, dan seterusnya. Amanat ini bukan hanya bagi para rasul atau hamba Tuhan di mimbar. Ini adalah panggilan bagi setiap kita, orang percaya, untuk ikut serta dalam menyampaikan kabar baik tentang pengampunan dan keselamatan kepada dunia. Alkitab juga mengingatkan kita siapa Tuhan yang kita layani. Dia bukan Allah yang duduk jauh dan tidak terjangkau, tetapi Allah yang berkarya. Allah yang merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus
Melayani bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidupnya, dengan kasihnya, dengan pengorbanannya. Inilah karya Kristus yang menjadi alasan di dalam pelayanan kita. Inilah teladan terbesar bagi kita semua. Maka, jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tidakkah seharusnya kita juga bersedia melayani sesama dengan kasih yang sama? Yang ketiga, kalau kita ingat saudara-saudara bahwa Alkitab menyebut kita sebagai imamat yang rajani. Artinya setiap orang percaya bukan hanya umat biasa. Kita adalah imam-imam yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Kita telah diurapi oleh Roh Kudus, bukan untuk diam, tetapi untuk hidup dalam terang dan membagikan terang itu kepada dunia. Jadi, pelayanan Injil bukanlah beban yang dipikul oleh segelintir orang. Ini adalah kehormatan sekaligus tugas yang mulia, tugas yang suci yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bersyukurlah karena Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi juga memberi kita kuasa, kasih, dan juga hikmat untuk melayani. Jadi, kita melayani karena Kristus telah terlebih dahulu melayani kita. Kita melayani karena Injil terlalu berharga untuk kita simpan sendiri. Lalu apa tujuan pelayanan Injil? Lagi-lagi kita diingatkan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11-13, di mana pelayanan Injil itu merupakan partisipasi umat percaya dalam membangun tubuh Kristus yang diarahkan pada tercapainya kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah. Pengetahuan ini bukan sekedar intelektual, tetapi relasional. Ada satu teolog yang mengatakan orang mungkin mengetahui ratusan fakta tentang Alkitab, tetapi jika mereka tidak mengenal anak Allah, mereka sesungguhnya telah melewatkan intinya. Karena itu gereja sebagai komunitas imamat rajani dipanggil untuk saling melayani, agar setiap anggota bertumbuh dalam pemahaman akan Kristus. Tujuan ini bukan untuk sekedar mempererat relasi kita dengan sesama, bahkan dengan Kristus sebagai kepala, tapi juga membentuk kesatuan yang utuh di dalam tubuhnya sendiri. Tujuan pelayanan yang lebih lanjut adalah pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, yaitu kondisi yang ditandai dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Kedewasaan ini memungkinkan umat percaya untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bertahan terhadap ajaran yang menyesatkan. Dengan demikian, pelayanan Injil tidak semata-mata bertujuan misi atau pengajaran, melainkan juga membentuk gereja yang bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Kristus, dan keserupaan dengan Kristus. Inilah tujuan akhir dari pelayanan, yaitu pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Dalam pengharapan akan kesempurnaan yang kelak akan digenapi saat Kristus menyatakan dirinya menurut 1 Yohanes 3 ayat 2. Untuk tujuan itulah kita semua dipanggil dalam pelayanan Injil. Lagi-lagi 1 Petrus 2 ayat 9 menegaskan bahwa setiap orang Kristen disebut sebagai imam. Padahal kita tahu bahwa imam haruslah berasal dari keturunan Lewi seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana kita menjadi imam? Petrus mengawali suratnya dengan satu fakta bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Allah, oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati,
untuk memperoleh pengharapan yang menghidupkan. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian juga Yohanes 3 ayat 6 dan Titus 3 ayat 5 menjelaskan bahwa orang Kristen bukan dilahirkan dari daging, tetapi melalui kelahiran roh, oleh air dan roh dalam permandian kelahiran kembali. Jadi setiap orang Kristen, orang percaya, disebut sebagai imam begitu dia dibaptis dan percaya dalam Yesus Kristus. Karena itu, orang Kristen dilahirkan, diciptakan, dan disebut sebagai imamat yang rajani. Tentu identitas ini menegaskan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelayanan Injil, baik melalui kehidupan sehari-hari maupun melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan misi. Berarti setiap orang Kristen tanpa memandang posisi atau status dalam gereja memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam pelayanan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam terang prinsip imamat semua orang percaya, 1 Petrus 2 ayat 9, pelayanan Kristen tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat percaya. Alkitab mengungkapkan ada 7 area utama pelayanan yang menjadi perwujudan dari panggilan keimamatan orang percaya tersebut. Yang pertama adalah pelayanan firman. Setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil sebagai perwujudan fungsi imamat. Sesuai dengan Matius 28, Kisah Rasul 1 ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 2. Dan kita ingat bahwa Rasul Paulus dan Petrus menekankan bahwa pemberitaan firman adalah tanggung jawab semua orang percaya, bukan hanya pemimpin gereja. Kita ingat juga bahwa firman Tuhan merupakan sarana utama untuk pertumbuhan iman, 1 Petrus 2:2, dan membawa terang bagi hidup orang percaya. Oleh karena itulah, pelayanan firman adalah inti dan prioritas dari pembangunan tubuh Kristus. Area pelayanan yang kedua adalah pelayanan baptisan. Berdasarkan Amanat Agung Matius 28 ayat 19, pelayanan baptisan merupakan tindakan ilahi yang disertai janji keselamatan dan karunia Roh Kudus. Dalam baptisan, firman dan air bersatu sebagai sarana anugerah. Oleh karena itu, firman Allah adalah milik seluruh umat percaya. Maka tindakan baptisan juga menjadi bagian dari tanggung jawab keimamatan itu. Yang ketiga, area pelayanan imam adalah pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan sekedar ritual, tetapi pemberitaan tentang kematian dan penebusan Kristus. Itu menurut 1 Korintus 11, 23, 26. Sakramen perjamuan kudus ini meneguhkan iman dan menyampaikan fakta pengampunan dosa. Sebagai imam, setiap orang percaya berhak dan bertanggung jawab untuk merayakan, untuk memuliakan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Lalu yang keempat ada pelayanan kunci. Apa itu pelayanan kunci? Pelayanan kunci adalah kuasa mengikat dan melepaskan. Menurut Matius 16 ayat 19, Yohanes 20 ayat 23, kuasa untuk mengikat dosa dan mengikat pengampunan dan melepaskan pengampunan. Pelayanan ini diberikan pada seluruh gereja, yaitu umat percaya. Melalui fungsi ini, gereja menyatakan pengampunan bagi yang bertobat dan peringatan bagi yang menolak pertobatan. Kalau kita lihat, ada istilah pengampunan dan ekskomunikasi. Inilah pelayanan kunci yang diberikan bagi umat percaya sebagai tindakan pastoral dan restoratif, bukan hanya hukuman, tapi adalah tindakan pelayanan pastoral dengan tujuan membawa orang berdosa kembali pada pertobatan. Berikutnya, kita juga dipanggil untuk melayani dalam area
persembahan atau mempersembahkan persembahan. Orang percaya dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup dan yang kudus. Itu Roma 12 ayat 1. Dan pengorbanan ini bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai respon syukur atas anugerah Allah. Hidup yang menyerahkan diri secara total, yakini sebagai ibadah yang sejati di dalam konteks kita sebagai imam. Yang berikutnya, kita juga dipanggil untuk melayani dalam pelayanan doa, syafaat atau pelayanan doa untuk sesama. Kita dipanggil untuk menjadi perantara dalam doa, baik bagi saudara seiman maupun dunia. Kristus menjadi teladan utama dalam doa syafaat, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17 dan Ibrani 7, ayat 25. Karena itulah umat juga dipanggil untuk meneladani Kristus di dalam pelayanan doa ini. Dan yang terakhir, kita perhatikan bahwa area pelayanan kita sebagai imam adalah menilai dan mengajarkan doktrin. Setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki tanggung jawab untuk menilai ajaran. Ini menurut 1 Yohanes 2 ayat 27, Yohanes 14, 26. Dan juga menjaga kemurnian doktrin. Matius 7 ayat 15. Kita ingat Luther menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dipercayainya, karena keselamatan bergantung pada iman pribadi, bukan otoritas guru semata. Jadi dari fungsi ini kita diingatkan bahwa imamat bukan monopoli para pemimpin gereja, tetapi adalah tugas dan anugerah yang diberikan kepada seluruh orang percaya. Dalam pelayanan firman, sakramen, doa, pengampunan, pengajaran, dan hidup yang berkorban, gereja dipanggil untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran akan fungsi keimamatan ini perlu terus kita kembangkan di dalam kehidupan jemaat untuk mendorong partisipasi aktif di dalam pelayanan. Sebagai bagian dari imamat yang rajani, kita juga dipanggil untuk melayani baik secara pribadi maupun secara kesaksian hidup kita. Namun memang tidak semua memiliki panggilan untuk pelayanan umum. Kalau kita ingat lagi di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 bahwa tujuan akhir pelayanan adalah kesatuan iman, pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus dan kedewasaan secara rohani. Nah, untuk mencapai tujuan itu Allah memberikan karunia dan memanggil orang-orang tertentu sebagai rasul, penginjil, gembala, pengajar, agar mereka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus tadi. Nah, tapi kita ingat bahwa ragam jabatan tadi bukanlah hierarki rohani, melainkan itu adalah fungsi pelayanan yang Tuhan tetapkan sesuai dengan kebutuhan gereja. Intinya, semua pelayanan diberikan untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Dan pengajaran firman itu adalah tugas bersama seluruh umat Allah sebagai imamat rajani hingga akhir zaman. Pelayanan kepada jemaat secara umum atau secara bersama-sama seperti pengajaran firman dan pengelolaan sakramen itu memang dilakukan oleh mereka yang dipanggil secara khusus oleh Allah melalui gereja demi ketertiban dan keabsahan dalam pelayanan. Meskipun berbeda dalam fungsi dan tugas, tetapi tidak ada perbedaan status rohani antara pelayan dan orang awam. Sebab seluruh orang percaya adalah imam di hadapan Allah. Jadi penahbisan para pastor, gembala, dan sebagainya itu bukanlah memberi kuasa rohani, melainkan pengakuan atas panggilan yang sah. Dalam pelayanannya, nanti para pengkhotbah dan pekerja Injil
menjadi penerus para rasul di dalam hal tugas, otoritas, tujuan, yaitu mengembalakan umat dan mewartakan keselamatan. Karena itulah kesatuan doktrin dan kerjasama setiap anggota tubuh Kristus sangat penting agar gereja bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan Kristus, dan kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dalam kerangka keimamatan orang percaya, pelayanan dilakukan dengan prinsip bahwa setiap orang percaya memiliki hak dan tanggung jawab untuk melayani Allah secara langsung, serta menyebarkan Injil kepada setiap orang. Lalu kira-kira apa yang bisa berbeda dan apa yang bisa atau apa yang harus sama di dalam pelayanan? Kita tahu bahwa sasaran pelayanan Injil itu mencakup semua orang dari berbagai tempat dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Jadi tentulah hal-hal ini akan mempengaruhi cara pelayanan Injil itu disampaikan. Oleh karena itu, pola pelayanan akan adaptif, akan sesuai dengan konteks, fleksibel, berdasarkan perbedaan-perbedaan tadi. Apakah ini keliru? Kalau kita ingat, Alkitab juga menunjukkan adanya fleksibilitas di dalam pelayanan, seperti yang telah dilakukan Yesus yang mengajar dengan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran rohani. Rasul Petrus juga menyampaikan khotbah dengan menggunakan nubuatan PL untuk menunjuk Yesus adalah Mesias ketika dia harus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, dan Paulus yang juga kadang-kala mengutip filsafat Yunani sebagai titik awal ketika dia memperkenalkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan fleksibilitas pelayanan itu ditulis oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. 1 Korintus 9 ayat 22. Dengan demikian, Alkitab jelas mengizinkan fleksibilitas dan pendekatan dalam pelayanan Injil berdasarkan konteks dan situasi pendengarnya. Akan tetapi penting untuk diingat bahwa dalam fleksibilitas itu prinsip pelayanan Injil yang berpusat pada Kristus haruslah tetap sama. Kesetiaan pada firman Allah sebagai otoritas yang tertinggi haruslah tetap sama. Inti pelayanan Injil sebagai pemberitaan kabar baik tentang keselamatan melalui iman juga haruslah tetap sama. Demikian juga tujuan dari pelayanan Injil, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu juga harus tetap sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan penerapan fleksibilitas dalam pelayanan masa kini. Di tempat kita melayani masing-masing dan tetap juga menjaga integritas Injil yang harus tetap sama. Dan harus kita akui ya, bahwa dalam pelayanan Injil itu pastilah akan menghadapi tantangan. Mulai dari pemahaman tentang pelayanan Injil itu sendiri. Karena harus diakui bahwa kesalahpahaman ini membuat pelayanan seringkali dianggap sebagai tugas yang eksklusif bagi para pastor atau pelayan yang terpanggil secara umum tadi, pelayanan umum. Nah, di sisi lain kita juga berhadapan dengan keberagaman agama, kasus-kasus yang terkait dengan fanatisme, sinkretisme, dan juga kebutuhan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk ya. Konteks budaya juga seringkali menjadi tantangan, terutama ketika norma-norma budaya itu menekankan hierarki gerejawi daripada fungsi keimamatan semua orang percaya.
Selain itu, seringkali kita dihadapkan pada tantangan masalah keterbatasan sumber daya. Apakah itu literatur, apakah itu SDM, apakah itu ekonomi, dan kita juga berhadapan dengan integritas pelayan. Ya, seringkali kita bertemu dengan pelayan yang menyimpang dalam hidup maupun dalam ajaran yang tidak layak dan kadang-kadang juga harus ditindak secara gerejawi. Namun kita juga diingatkan bahwa semua pelayan, betapapun setianya, betapapun dia adalah pelayan yang baik, tetap manusia yang bisa salah. Hanya Kristus, kepala gereja, yang tidak pernah salah. Karena itu, kita harus terus melayani dengan kerendahan hati, terus mencari bimbingan firman, bertobat, belajar dari kesalahan, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apa kesimpulannya, saudara-saudara? Kesimpulannya adalah bahwa pelayanan Injil merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk berpartisipasi, berperan aktif di dalam membangun tubuh Kristus dan memberitakan Injil sesuai dengan karunia dan panggilannya masing-masing. Pelayanan Injil juga harus beradaptasi dengan budaya, dengan konteks, tetapi tetap setia pada prinsip-prinsip yang berpusat pada Kristus, supaya tujuan akhirnya adalah terus memberitakan keselamatan dan kemuliaan Allah. Dan kita bersyukur kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Yesus Kristus sebagai imam besar kita dan teladan pelayanan, menyadari peran kita masing-masing dalam memberitakan Injil, memperkuat iman kita, dan kita terus melayani sesama sambil dengan rendah hati terus bersandar pada Tuhan, pada bimbingan Allah dalam menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi. Karena itu, saudara-saudara, teruslah melayani dan biarlah kita menjadi alat Tuhan yang dipakainya. Shalom.